tidur. Tapi ada saudara kita, ya, tidur di gubuk kecil, ya, beralaskan tikar, koran pun beralaskan koran pun, tapi tidurnya masya Allah berkeringat-keringat. Ya. Ada saudara kita di gubuk kecil makannya cuma sambal tempe. Ya, kalau zaman dulu itu saudara apa, orang-orang tua kita di pinggir sawah pun makannya cabai pakai garam, Pak. Tapi nambu-nambu makannya, Pak, berkeringat-keringat. Bagaimana nikmatnya itu? Sebanding saudara kita ini macam mana? Makanya itulah rezeki yang Allah kasih kepada kita. Makanya ada orang pikirannya rezeki itu duit, harta. Tidak. Anak-anak kita itu sehat. Anak kita enggak kena narkoba, anak kita enggak masuk geng motor, anak kita bagus semua. Jiran tetangga senang sama kita. Keluarga alhamdulillah enggak ada masalah. Itu rezeki, Pak. Mungkin selama ini kita minta sama Allah, ya Allah turunkanlah rezeki yang banyak. Itulah rezekinya. Ya. Oleh sebab itu, orang yang paling bahagia di atas dunia ini kata Nabi adalah orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Ikna bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Orang yang paling berkecukupan, yang kaya kata Nabi itu apa? Orang yang menerima takdir Allah, ketentuan Allah terhadap dirinya, lalu dia bersyukur. Ada alhamdulillah, tak ada tetap alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini andai doa-doa kita dikabulkan Allah, alhamdulillah. Andai tidak, mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, makanya kita banyak-banyak lihat orang sakit. Ke rumah sakit sana kita lihat ada orang, ya, dia mesti operasi sampai menghabiskan jutaan rupiah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Itu rezeki dari Allah. Yang ketiga, andai doa yang munajat kita yang kita minta kepada Allah belum dikabulkan, mungkin ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti di akhirat Allah perkenankan. Itulah kita jangan buruk sangka sama Allah. Ya. Datanglah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama terkemuka saat itu di kota Baghdad, Basrah, kota Kufah. Datang dia ke pasar. Orang-orang pasar itu kumpul. Kenapa? Yang datang ini seorang ulama karismatik. Ketika dia datang, lalu orang-orang pasar itu meminta supaya menjelaskan, ya, kepada mereka tentang doa mereka yang belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengatakan, ya Aba Ishaq, kunna nad'u Allah min ad-dahr. Wahai Hasan Al-Basri, kami udah minta sama Allah sejak dari kemarin, sejak dari tadi pagi kami udah minta kepada Allah, tapi satu pun doa kami belum diijabah oleh Allah. Satu pun permintaan kami belum dikabulkan Allah. Bagaimana ini? Sementara dalam Al-Quran Allah katakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Bagaimana ini? Doa kami belum dikabulkan. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Ahlul Basrah, ya, hati kalian itu udah mati. Qad matat qulubakum bi asyaratin asya. Hatimu itu udah mati disebabkan beberapa perkara, disebabkan beberapa hal. Itulah yang menyebabkan doamu tak diijabah Allah. Alimtumullah wa lam tu'addi haqqah. Kamu kenal Allah tapi tak kamu lakukan hak-hak Allah. Banyak orang meminta sama Allah tapi sholat enggak, puasa enggak, bersedekah enggak, ketika rezeki banyak haji enggak. Ini dia. Maka itu menyebabkan hati mati dan itu menyebabkan doa tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuntum tuhibbuna Rasulullah. Kamu katakan kamu cinta kepada Rasulullah, sementara sunnah-sunnah Rasul tak pernah kamu lakukan. Bagaimana doamu bisa diijabah Allah? Kamu katakan surga itu adalah tempat orang-orang yang baik, orang-orang yang sholat, yang soleh.
sementara tak ada satupun perilakumu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu katakan bahwa neraka itu adalah nyata tempat orang-orang yang maksiat, sementara perbuatan kamu adalah perbuatan ahli neraka. Al-Quran kamu katakan kalam Allah dan kamu tak pernah membacanya apalagi mentadabburinya, dan itu juga menyebabkan hati lalai, dan itu menyebabkan doa tak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kamu katakan syaitan itu musuh yang nyata, sementara perbuatan kamu perbuatan syaitan, dan itu menyebabkan hati lalai dan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza intabahtu minan naum, tatkala kamu bangun daripada tidurmu, yang kau ingat adalah aib saudaramu, lupa dengan aibmu sendiri, itu juga menyebabkan doa tak diterima Allah. Kam dafantu min amwat, seberapa banyak orang kau hantar ke pemakaman, walam tuktabar, dan kamu tak ambil kesimpulan pelajaran bahwa kau pun akan diantarkan ke pemakaman. Inilah penyebab beberapa doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak ada doa yang tak diterima Allah, hanya saja mungkin belum waktunya, atau mungkin Allah ganti dengan yang lain. Ini kalau kita pahami, kalau kita betul-betul memahami konsep berdoa ini, maka kita tidak akan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang yang berpuasa. Ada 3 doa yang kata Nabi, doa itu mustajab. Doa pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang terzolimi. Itu hati-hati. Kita zolimi orang, lalu dia memohon kepada Allah, doakannya kita, hati-hati. Maka jangan berbuat zolim kepada orang. Dan doa orang yang berpuasa. Kenapa doa orang yang berpuasa dikabulkan Allah? Karena saat itu dia sedang menahan syahwatnya, menahan dahaga laparnya, karena dia sedang beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa. Makanya Bapak Ibu, ya, salah satu yang sangat sederhana sekali ketika berbuka, itu salah satu saat di mana doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan apa yang mau minta, ya arhamar rahimin. Kayak bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan kepada keluarga, berikanlah keberkahan kepada rezeki. Jangan berhenti arhamar rahimin itu. Lanjutkan doa. Itu salah satu saat di mana doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 2 hal ini yang apabila kita datang kepada Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka tak perlu kita ada perantara. Pak Ustaz, saya ini begini, nggak usah cerita, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, kata Allah, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepada maka aku kabulkan. Tapi kita mesti siap meminta kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itulah kata Nabi tadi, ud'uallahu antum muqinun bil ijabah. Kamu minta sama Allah itu, kamu dalam keadaan posisi yakin doamu itu diijabah oleh Allah. Yakin betul. Wa'lam anna Allah la yuqbalu du'a min qalbin ghafillah. Dan Allah tak memperkenankan doa orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Lalai maksudnya dia minta sama Allah, tapi sholat sering tinggal. Ini dia sering minta sama Allah, tapi berbagi nggak pernah mau. Ini yang menentukan doa itu berhasil apa tidak. Bahkan jangankan doa kita, Pak, doa kita kepada saudara kita saja. Ya, ada orang di tengah jalan kita jumpa,
jumpa bapak-bapak bawa sepeda, bawa kerupuk 2 biji, kita doakan, ya Allah, berikanlah rezeki, tambahkan rezeki kepada bapak itu. Ini dalam hadis qudsi doanya, Pak. Kata Allah, "Wakala malakat walaka misla zalik." Allah utus malaikat mencatat doa itu. Dan orang yang mendoakan itu mendapatkan apa yang juga dari yang didoakan tadi. Itu makanya doa, salah satu doa yang mustajab itu adalah doa min zahril ghaib, doa saudara kita yang kita tidak tahu kapan dia doakan. Doa kita kepada saudara kita yang dia nggak tahu apakah kita doakan atau tidak. Nah, itu. Saya doakan bapak, tapi bapak nggak pernah tahu. Itu salah satu doa yang mustajab. Maka bisa jadi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih sehat, alhamdulillah rezeki ada. Itu bisa jadi berkah daripada doa-doa orang saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Kenapa? Kita ketika dia berdoa dan kita nggak pernah tahu, dan itu salah satu doa yang mustajab. Maka sudah seberapa banyak kesusahan yang sudah kita lewati dalam hidup ini, ya, dan sampai Allah berikan kesempatan kita di bulan Ramadan itu bisa jadi ya doa-doa yang kita minta kepada Allah atau doa orang yang mendoakan kita. Maka jangan sepele ketika kita ya berdoa kepada orang, kita mendoakan orang, itu bisa jadi itu mustajab. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, 2 hal pelajaran kita pada hari ini tentang bertaubat kepada Allah dan tentang memohon dan meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah, jangan pernah merasakan Allah ini gak adil sama aku, tapi tetaplah berbaik sangka